Soal P3K Guru, kompetensi teknis, pedagogik, dan kunci jawaban, bagian ke-10. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar a. terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia, b. tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, c. adaptif dengan arus globalisasi saat ini, d. nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Jawabannya adalah D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. 1. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. 2. Banyak kepala seekor kucing ada 1 sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali 1. 3. Banyak kepala seekor kucing ada 2 sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali 2. 4. Banyak kepala seekor kucing ada 4 sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termaksud model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, C. Problem-based Learning, D. Cooperative Learning. Jawabannya adalah B. Contextual Teaching and Learning. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi, B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik, C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi, D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Jawabannya adalah B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu A. Block DINS, B. Kartu-kartu bilangan, C. Neraca bilangan, D. Batang kuesioner. Jawabannya adalah A. Block DINS. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalnya kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan belasan, misalnya 13, di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya, untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa untuk mengambil benda sebanyak 13. Tetapi, secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu, kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya,
untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan 6. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Jawabannya adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Perhatikan tabel berikut. Tabel di atas adalah nilai doni. Nilai sikap doni B. Jika kriteria kenutasan belajar minimal 70, maka kesimpulan yang diperoleh adalah A. Doni tidak naik kelas karena nilai di bawah kriteria kenutasan belajar lebih dari 3, meskipun sikap doni baik. B. Doni tidak naik kelas karena ada nilai pada mata pelajaran kelompok A yang di bawah kriteria kenutasan belajar, meskipun sikap doni baik. C. Doni tetap naik kelas karena rata-rata semua nilai mata pelajaran di atas kriteria kenutasan belajar minimal yang ditetapkan. Dan juga Doni memiliki sikap baik. D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2 baik pengetahuan dan keterampilan tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria kenutasan belajar, dan sikap Doni baik. E. Doni tetap naik kelas karena kurikulum 2013 memungkinkan guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2 baik pengetahuan dan keterampilan tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria kenutasan belajar, dan sikap Doni baik. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel,
E. Aktual kontekstual. Jawabannya adalah D. Fleksibel. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Memadahi, E. Konsisten. Jawabannya adalah D. Memadahi. Dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester adalah A. Rincian minggu efektif, B. Silabus pembelajaran, C. Program tahunan, D. KI dan KD, E. RPP. Jawabannya adalah C. Program tahunan.